Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pankeswandi. Saya mahasiswa Universitas Matul Anwar Banten, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan sedikit sharing tentang keterampilan dasar mengajar, di mana kita seorang pengajar ataupun seorang guru itu perlu yang namanya memiliki keterampilan dasar mengajar. Dari keterampilan dasar mengajar ini ada 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu bertanya dasar dan lanjut. Yang kedua, memberi penguatan. Yang ketiga, mengadakan variasi. Yang keempat, menjelaskan. Yang kelima, membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, memimpin diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, mengelola kelas. Yang kedelapan, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya, langsung saja kita bahas dari keterampilan bertanya dasar. Yang pertama, kita harus memperhatikan yang namanya membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa ataupun murid peserta didik terhadap materi pembelajaran. Kita harus memperhatikan yang namanya pembelajaran itu yang kita akan sampaikan itu seperti apa. Yang kedua, memusatkan perhatian peserta didik terhadap fokus permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dari kemampuan berpikir tingkat rendah sampai berpikir tingkat tinggi. Yang kelima, membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita sepakati sebelumnya. Selanjutnya yaitu komponen keterampilan bertanya dasar, di mana ada 7 komponen yang harus kita ketahui dalam keterampilan bertanya dasar ini. Yang pertama, mengungkapkan pertanyaan secara jelas. Di sini berbicara mengungkapkan pertanyaan secara jelas, berarti kita harus memberikan pertanyaan itu intonasi dari suara yang kita sampaikan kepada murid itu harus benar-benar jelas agar mereka bisa memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan dan apa yang kita pertanyakan. Yang kedua yaitu pemberian acuan. Yang ketiga, pemusatan perhatian. Kita harus memberikan pemusatan perhatian kepada siswa agar siswa juga bisa memiliki antusias untuk menjawab ataupun memberikan jawaban mereka dengan spontan dengan pemikiran mereka sendiri. Yang keempat, pemindahan giliran. Yang kelima, penyebaran. Yang keenam, pemberian waktu berpikir. Kita juga harus memberikan waktu kepada siswa agar mereka juga untuk bisa berpikir, ya, yang namanya ditanya masa mereka nggak berpikir. Yang ketujuh, pemberian tuntunan. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang harus kita perhatikan nih kepada siswa ataupun kepada guru juga, ya. Guru juga mempunyai perhatian yang kita harus perhatikan nih dari hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kehangatan, keantusiasan seorang siswa. Yang kedua, kebiasaan yang harus kita hindari nih seorang pelajar. Yang pertama yang harus kita hindari dari seorang pengajar itu menjawab pertanyaan kita sendiri. Dan yang kedua, mengulang jawaban peserta didik. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan secara berulang-ulang. Yang keempat, meminta jawaban secara serempak dari peserta didik. Itu harus kita hindari yang namanya kebiasaan yang harus kita hindari itu yang tadi, yang menjawab pertanyaan sendiri, yang mengajukan jawaban peserta didik. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan secara berulang-ulang. Yang keempat, meminta jawaban secara serempak dari peserta didik. Selanjutnya, keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama dari keterampilan bertanya lanjut yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menemukan atau mengorganisasi dan menilai informasi yang di depannya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan.
Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide kepada teman-temannya secara timbal balik. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memperoleh sukses melebihi yang dicapainya. Selanjutnya ada keterampilan bertanya lanjut. Komponen keterampilan bertanya lanjut yang pertama, pengubahan tuntunan tingkah kognitif menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan pelacak, atau bisa dibagi dari pertanyaan pelacak ini seperti ini. Misalkan yang pertama itu klasifikasi, yang kedua meminta peserta didik memberikan alasan, yang ketiga meminta kesepakatan pandangan, yang keempat meminta ketetapan jawaban, yang kelima meminta jawaban yang lebih relevan, yang keenam meminta contoh, yang ketujuh meminta jawaban yang lebih kompleks. Dan garis besar yang keempat yaitu meningkatkan terjadinya interaksi. Selanjutnya kita membahas tentang keterampilan memberi penguatan. Tadi keterampilan bertanya dan lanjut itu sudah selesai tadi disampaikan. Selanjutnya kita membahas tentang keterampilan memberi penguatan, di mana yang pertama meningkatkan perhatian peserta didik, yang kedua membangkitkan dan memelihara motivasi belajar terhadap peserta didik, yang ketiga memberi kemudahan belajar kepada peserta didik, yang keempat mengontrol dan memodifikasi tingkah laku peserta didik yang kurang positif serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Yang kelima, mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi. Prinsip keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebermaknaan. Yang ketiga, menghindari penggunaan respon yang negatif. Setelah itu, komponen keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, penguatan verbal, penguatan gestural, mimik, gerak badan ataupun gerak tingkah laku ya. Yang ketiga, penguatan dengan cara mendekati. Yang keempat, penguatan dengan sentuhan. Yang kelima, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang keenam, penguatan berupa tanda atau benda. Yang ketujuh, penguatan tak penuh. Selanjutnya, kita membahas keterampilan mengajar yang ketiga dari keterampilan mengadakan variasi. Dari keterampilan mengadakan variasi juga ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek pelajar. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Yang keempat, kemungkinan dilayaninya peserta didik secara individual sehingga memberikan kemudahan belajar. Yang kelima, mendorong aktivitas belajar atau cara belajar peserta didik yang berkadar tinggi dan cara melibatkan peserta didik melalui berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang sangat menarik. Selanjutnya, prinsip keterampilan mengadakan variasi. Ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu perubahan yang digunakan harus bersifat efektif. Yang kedua, penggunaan teknik mengadakan variasi harus lancar dan tepat. Yang ketiga, penggunaan komponen-komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan sebelumnya. Yang keempat, penggunaan komponen mengadakan variasi harus luas dan spontan berdasarkan balikan dari peserta didik. Komponen keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Di sini juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari variasi dalam gaya mengajar. Sub A, menggunakan variasi suara. B, pemusatan perhatian. C, kesenyapan. Yang D, mengadakan kontak pandang. E, gerakan badan dan mimik. E, perubahan posisi. Dan yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran. Di sini juga ada 3 mengenai variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran.
Yang pertama visual, yang kedua audio, yang ketiga taktik dan manipulatif. Yang ketiga variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, di mana kita harus memperhatikan klasikal, kelompok, perorangan, diskusi, latihan, dan demonstrasi. Selanjutnya yaitu kita membahas keterampilan mengajar yang keempat, di mana keterampilan menjelaskan. Apa yang harus kita ketahui? Ya, yang pertama itu kita harus menyajikan informasi yang terorganisasi, sistematis, mudah dipahami oleh siswa, dan tujuannya yaitu dari keterampilan menjelaskan membantu siswa memahami konsep, bernalar, terlibat dalam berpikir, mendapatkan balikan. Komponen keterampilan menjelaskan merencanakan isi pesan karakteristik siswa, menyajikan kejelasan bahasa, kelancaran ucapan, contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan suara, ikhtisar, dan lain-lainnya. Balikan, ajukan pertanyaan, mimik siswa. Prinsip keterampilan menjelaskan dapat diberikan pada awal, tengah, akhir pelajaran. Yang kedua, relevan dengan tujuan. Yang ketiga, materi bermakna. Yang keempat, sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Selanjutnya kita membahas keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dari poin kelima, di mana di sini ada tujuan dan komponen. Ya, tujuan dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran, tujuannya itu memotivasi, menjelaskan batas tugas, menjelaskan hubungan materi, mengetahui tingkat pemahaman. Sedangkan dari komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran, membuka yaitu menarik perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan. Dan sedangkan yang penutup itu meninjau kembali, mengevaluasi penguasaan dari materi yang telah kita sampaikan. Yang ketiga, memberikan tindak lanjut. Selanjutnya kita membahas dari keterampilan yang nomor 6, yaitu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Di mana diskusi kelompok kecil ini bisa kita bagi misalkan peserta 3-9 orang, ataupun punya tujuan atau topik yang sangat jelas, interaksi tatap muka, berlangsung sistematis, arena berbagi informasi, berarti kerjasama mengambil keputusan. Komponen keterampilan pemimpin diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian. Dari memusatkan perhatian ini nih, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Yang pertama, mengemukakan tujuan. Yang kedua, mengemukakan masalah. Yang ketiga, menandai ketidakrelevanan dengan tujuan. Yang keempat, merangkum. Yang kedua, memperjelas masalah. Di sini juga ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menguraikan kembali. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menguraikan gagasan. Dan yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dari menganalisis pandangan siswa. Yang pertama, meneliti alasan mereka. Dan kedua, memperjelas. Setelah itu, komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Menyebarkan kesepakatan partisipasi dari seorang siswa. Ya, maka dari itu kita juga perhatikan nih dari penyebaran kesempatan partisipasi dari siswa tersebut. Yang pertama, kita juga harus memancing pendapat. Yang kedua, mencegah pembicaraan serentak. Yang ketiga, mencegah monopoli. Yang keempat, mendorong siswa berkomentar. Yang kelima, meminta pendapat. Selanjutnya, meningkatkan urunan hasil pembahasan. Kita juga harus memperhatikan nih dari urutan yang akan mereka, hasil pembahasan dari mereka. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kunci. Yang kedua, memberi contoh. Yang ketiga, memberi waktu mereka berpikir. Yang keempat, menghangatkan suasana. Dan yang kelima, memberi dukungan. Setelah itu, selanjutnya menutup diskusi. Menutup diskusi juga harus kita perhatikan
rangkuman, memberi bayangan tindak lanjut, dan menilai proses diskusi. Setelah itu, keterampilan pemimpin diskusi kelompok kecil. Hal-hal yang perlu dihindari dari seorang pengajar ataupun seorang guru: topik yang tidak relevan, mendominasi diskusi, membiarkan siswa enggan berpartisipasi, membiarkan penyimpangan, membiarkan monopoli, tergesa-gesa, tidak memperjelas dari materi yang nanti disampaikan untuk pembahasan kelompok kecil siswa. Yang terakhir, gagal menutup diskusi secara efektif. Selanjutnya kita akan membahas poin ke-7 dari keterampilan mengajar, yaitu keterampilan mengelola kelas. Di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, prinsip penggunaan. Dari prinsip penggunaan yang harus kita sampaikan ya. Yang pertama yaitu hangat antusias, yang kedua menantang peserta didik berpikir, yang ketiga adanya variasi, yang keempat keluasan siswa, yang kelima penekanan hal-hal positif, yang keenam penanaman disiplin dari diri sendiri. Hal-hal yang perlu kita hindari dari keterampilan mengelola kelas ini: campur tangan berlebihan, yang kedua kesenyapan kegiatan atau pembicaraan karena ketidaksiapan guru. Kita jadi seorang guru itu harus siap walaupun kondisi bagaimana, tapi kita sebagai pendidik harus bisa mengkoordinir siswa ya. Selanjutnya, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri pelajaran. Yang keempat, penyimpangan. Yang kelima, bertele-tele. Keenam, pengulangan tak perlu. Selanjutnya, komponen keterampilan mengelola kelas, di mana penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. Kita harus memiliki hal yang harus kita ketahui dari penciptaan kondisi ini. Yang pertama itu, kita harus memiliki dan menunjukkan sikap tanggap. Yang kedua, membagi perhatian secara visual dan verbal. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Keempat, petunjuk yang jelas. Yang kelima, menegur. Yang keenam, penguatan. Sedangkan dari pengendalian kondisi belajar, kita harus mengetahui nih hal-hal dari pengendalian kondisi belajar, yaitu modifikasi tingkah laku, pengelolaan proses kelompok, menemukan dan mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas poin ke-8 atau poin terakhir dari keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, di mana dari komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini dibagi menjadi dua. Ada yang mengadakan pendekatan secara pribadi, ada mengorganisasikan. Dari mengadakan pendekatan secara pribadi, kita harus memperhatikan nih yang namanya kehangatan dan peka terhadap siswa, mendengar dengan simpatik, respon positif, hubungan saling mempercayai antara guru dan siswa, kesiapan membantu, menerima perasaan siswa, mengendalikan situasi. Dan yang kedua itu mengorganisasikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga dari pengorganisasikan, yaitu memberikan orientasi umum, variasi kegiatan, membentuk kelompok yang tepat, koordinasi kegiatan, membagi perhatian, mengakhiri kegiatan. Ada komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ini pun yang pertama gitu membimbing dan memudahkan belajar siswa. Kita harus memperhatikan yang namanya membimbing dan memudahkan belajar siswa itu seperti apa. Maka dari itu kita harus memberi penguatan kepada siswa, mengembangkan supervisi proses awal, mengadakan supervisi proses lanjutan, mengadakan supervisi pemanduan, dan selanjutnya itu merencanakan dan melaksanakan KBM, di mana dalam melaksanakan KBM ini kita harus menetapkan tujuan pembelajaran kita, merencanakan kegiatan yang nanti akan kita lakukan,
berperan sebagai penasehat, membantu siswa menilai kemajuan sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama itu variasi perorganisasian. Yang kedua, pilih topik yang sesuai. Yang ketiga, akhiri dengan rangkuman atau kesimpulan, pemantapan, laporan, dan lain-lainnya. Yang keempat, kenali siswa secara individual. Yang kelima, beri kesempatan kepada siswa bekerja secara bebas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari sharing tentang keterampilan dasar mengajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.